Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Video warga merekam keributan di halaman parkir sebuah hotel di Kecamatan Sukarami, Palembang pada Minggu 1 Desember 2024 dini hari. Dalam rekaman, seorang pria berkaos hitam terlihat berlari membawa senjata tajam dan diduga melukai salah satu pengunjung. Keributan kemudian meluas disertai beberapa letusan senjata api. Para pengunjung yang hendak pulang panik dan terpaksa kembali ke dalam ruangan. Penyebab keributan antar pengunjung ini masih belum diketahui. Akibat kejadian ini, seorang pengunjung Leo mengalami luka tembak dan dilarikan ke rumah sakit. Luka kenapa tu? Kena tuja apa kena kapak tu? Tak tahu juga aku kena tuja apa kena kapak, kena tembak. Oh. Pokoknya lalu lima kok, perut sikok, belakang dua, di tangan sikok. tangan tu kena apa? Kena kapak Jadinya di mana tu kak? Di DA nah. Oh, di DA Keluarga korban melaporkan kejadian ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang dan kasus ini tengah diselidiki Satreskrim Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. M. Syaiful Hadi, seorang pasien laka lantas yang tengah dirawat di ruang instalasi gawat darurat sebuah rumah sakit di Palembang, ditusuk orang tidak dikenal pada Minggu 1 Desember 2024 dini hari. Keluarga korban pun kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang. Menurut keterangan ayah korban, awalnya pada Sabtu malam, korban masuk ke rumah sakit karena kecelakaan lalu lintas dan dirawat di IGD. Saat tengah dirawat, masuk pasien baru yang merupakan korban penembakan di sebuah tempat hiburan malam. Tidak lama datang, rombongan orang tidak dikenal masuk ke ruang IGD dan menusuk korban. Sekelompok orang tidak dikenal itu menuduh korban laka lantas ikut menusuk temannya yang juga tengah dirawat di rumah sakit tersebut. Nah, sudah selesai itu, jadi dokter melayani itu semua. Anak saya sudah selesai kan, nah, tapi anak saya tadi waktu masuk di ruangan itu, ruang pengobatan itu disuruh keluar. Keluarlah di bagian dekat itu kan, ada namanya apa dia tak tahu kan ya. Nah, masuk di situ kan aku ningoleng. Nah, aku terteduk Pak, di sekitar jam 4 itu. Nah, jam 4 itu tahu leco, rami. Itu terkejut aku kan. Terkejut, waktu pas aku terkejut, tahu-tahu budak itu yang si korban tadi bilang itu mana anak aku. Nah, itu yang mana aku kan. Nah, katanya aku bukan, ini anakku kecelakaan. Tapi kalau dia masih itulah kawan itu langsung yang kawan dia tadi yang langsung nusuk langsung nusuk anak rela mau sini Peristiwa tersebut, korban mengalami luka robek di paha. Korban diduga menjadi korban salah sasaran dari serangan kelompok orang tak dikenal. Kini polisi masih melakukan penyelidikan dari peristiwa tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aku yang lah manggil dokter, lah manggil perawat dari tadi. Mereka alasan keliling. Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan seorang pasien di Rumah Sakit Palembang Bari tengah marah-marah di depan ruang rawat inap. Dalam video tersebut, pasien dengan nada tinggi mengeluhkan lambatnya penanganan medis yang diterimanya. Pasien juga mengungkapkan dugaan adanya unsur kesengajaan dari pihak medis untuk menunda-nunda perawatannya. Menanggapi viralnya video tersebut, pihak Rumah Sakit Palembang Bari memberikan klarifikasi. Menurut Wakil Direktur Pelayanan RSUD Palembang Bari, pihaknya telah memberikan pelayanan medis sesuai prosedur pada pasien sejak pasien pertama kali datang ke IGD. Namun, pihak rumah sakit juga mengakui pasien seringkali bersikap tidak kooperatif dan bahkan mengancam petugas medis. Petugas kami dimaki-maki dan bahkan diancam. Ya, ini mungkin juga sudah menurut kami ya sudah di luar kewajaran, sudah diancam keluar kata-kata akan membunuh perawat kami. Dan ini benar-benar akhirnya membuat perawat kami dan petugas di lapangan sangat ketakutan. Ya, tapi tetap perawat kami di tengah ketakutan yang ada tetap melakukan tindakan, tetap memasukkan
obat-obat ya untuk penurun panas tersebut. Ini perawatnya ada di Atas tindakan pasien tersebut, pihak rumah sakit sudah melaporkan tindakan pasien yang mengancam petugas medis ke pihak berwajib. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pengusaha dan pemerintah tak terpisahkan dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Apakah ini solusi yang tepat membuat generasi muda bisa mewujudkan cita-cita mereka? Penghasilan yang tidak menentu ini pastinya kita harus ada Keduanya hitungan yang pas. berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Ikuti diskusi inspiratif antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Business Talk, setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Tumpahan cor semen dari Direktur Pengendalian Perubahan Iklim KLHK dan perwakilan Korea Indonesia Forest Cooperation Center, penanda diletakkannya batu pertama pembangunan gedung Forest and Land Fire Management Center di daerah operasi Manggala Agni, Sumatera 17, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Senin 2 Desember 2024. Gedung ini akan menjadi pusat komando untuk koordinasi upaya pencegahan kebakaran serta dilengkapi dengan peralatan deteksi titik api dan ruang pelatihan bagi petugas lapangan. Pusat ini diharapkan dapat meningkatkan respon terhadap kebakaran dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Pembangunan FLFMC mencakup teknologi, pelatihan, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengatasi karhutla. Diharapkan petugas lokal akan mendapatkan pelatihan yang lebih baik, memperkuat upaya perlindungan terhadap ekosistem yang rentan. Akan menjadi Center of Excellence atau pusat untuk mengembangkan kompetensi dan kualitas profesionalitas dari seluruh aparat pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan juga menjadi pusat operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan khususnya untuk wilayah Sumatera. Dan mudah-mudahan ini nanti tidak hanya bermanfaat untuk Sumatera Selatan atau Kabupaten Oki, tapi juga untuk seluruh upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kerjasama Indonesia-Korea Selatan ini bukan hanya mencerminkan komitmen kedua negara untuk melindungi lingkungan, tetapi juga menunjukkan pentingnya kolaborasi internasional dalam mengatasi tantangan global. Dengan fasilitas yang memadai dan pelatihan intensif, pusat ini diharapkan menjadi model pengelolaan kebakaran hutan yang efektif dan berkelanjutan di masa depan. Purwantoro, Tripida, Kompas TV, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Rekaman CCTV menunjukkan aksi pencurian di sebuah rumah makan di kawasan Sukarami, Palembang pada dini hari. Terlihat satu pelaku mengambil lampu di warung makan, sementara rekannya mengawasi situasi sekitar. Pemilik warung menjelaskan pelaku yang tidak menutupi wajahnya diduga sering berada di kawasan tersebut. Pencurian seperti ini memang sudah beberapa kali terjadi dan baru-baru ini gas LPG milik warga juga hilang. Temannya cuma pakai baju kotak-kotak, dia tuh yang minta di pinggir jalan ada orang Nunggu ya. Nunggu jadi pemantau dia. Sebelum-sebelumnya pernah kejadian kehilangan ini, Pak? Sebelum-sebelumnya itu udah pernah sih, lampu juga pernah, tabung gas itu juga pernah, cuman udah agak lama. Warga pun merasa resah dan mengunggah rekaman CCTV pencurian tersebut untuk memberi efek jera. Mereka berencana mengadu ke RT dan akan melaporkan ke polisi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. M. Fajar, seorang tahanan kasus penusukan mengalami luka di kepala dan tangan, serta lebam usai dianiaya tahanan lain di rutan Polrestabes Palembang. Korban membuat laporan ke Polrestabes Palembang pada Selasa 3 Desember 2024 sore. Korban menerangkan awalnya ia baru selesai dijenguk keluarganya dan akan kembali ke tahanan. Saat masuk ke ruang tahanan, korban dianiaya beberapa orang tahanan lain dengan ditusuk menggunakan gagang sikat gigi dan gagang sendok yang sudah diruncingkan. Penganiayaan diduga karena dendam. Uang berapa nih, Cak? Banyak, ada kurang lebih 3 yang aku tahu namanya mau 3. Kena di mana, Pak, kita? Salah nih. Siapa lagi? Iya. Pak, ini ya siang. Jam 1-an. Terus dipisah anggota ya?
Yo, dari luar, musuh dari luar. Bisa. Ada musuh apa kita di dalam situ? Aduh. Ya itulah mereka itu. Kapolrestabes Palembang menerangkan peristiwa tersebut terjadi akibat ada perselisihan antara pelaku dan korban sebelumnya. Sebelumnya pernah ada suatu permasalahan di luar, sehingga saudara kakak ini dilakukan tindakan hal tersebut akibat peristiwa yang lampau yang pernah dialami oleh kedua orang tersebut, sehingga mengakibatkan saudara Riki kalau tidak salah dilakukan tindakan penahanan oleh anggota Polrestabes karena permasalahan yang lain, yaitu masalah penganiayaan juga. Kini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan antara pelaku dan korban ruang tahanan dipisahkan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Semangat pagi. Perbarui informasi seputar peristiwa dari seluruh Indonesia dalam berita terkini. 2 kapal terbakar, 4 ABK berhasil selamat. Diduga sopir mengantuk sebuah truk kontainer jatuh ke lahan kosong. Jadikan pelengkap referensi untuk memulai hari. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang yang begini? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang sudah menggelar rapat rekapitulasi suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palembang, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan 2024. Dalam tahap ini, KPU Kota Palembang merekap hasil penghitungan suara dari 18 kecamatan. KPU Kota Palembang menargetkan proses rekapitulasi selesai segera. Mereka optimis bisa menyelesaikan lebih cepat karena berjalan lancar tanpa kendala berarti. Mungkin kita lihat dulu hari ini selesai berapa kecamatan, tapi kalau lihat dari ini 4 kecamatan ini tidak ada kendala, cuma penyesuaian karena kita penyesuaian di tingkat kota ini biar tidak berdampak di penghitungan di tingkat provinsi. Insya Allah kalau tidak ada ini semua rekap dari hasil D, tidak ada penyesuaian, mungkin lebih cepat, lebih awal. Namun, KPU juga mencatat beberapa saksi pasangan calon tidak menandatangani hasil penghitungan suara di kecamatan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 11 daerah di Sumatera Selatan telah menyelesaikan rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur hingga Selasa 4 Desember 2024. 10 daerah termasuk Prabu Muli, Pali, Muratara, dan Lubuk Linggau telah mengirimkan hasil rekapitulasi ke KPU Sumsel. Sementara itu Kabupaten Lahat masih dalam proses dan 6 daerah lainnya belum selesai. Kabupaten Ogan Ilir yang hanya 1 pasangan calon menyisakan 1 TPS yang akan melakukan pemungutan suara ulang pada Kamis 5 Desember 2024. KPU Sumsel menargetkan rekapitulasi suara tingkat provinsi selesai pada 6 Desember dengan penghitungan suara dimulai pada 7 Desember 2024. Dari rekapitulasi sementara, pasangan calon nomor urut 1 Herman Deruci Ujang meraih 1.233.281 suara. Edi Santana Putra, Rizky Aprilia, 485.818 suara. Dan Mawardi Yahya, Anita Nuringhati dengan 415.399 suara. Hari ini, per hari ini ya, KPU Provinsi Sumatera Selatan itu sudah menerima 10 hasil rekap di KPU Kabupaten Kota. Per hari ini terakhir itu semalam Banyuasin. Nah, masih ada 7 kabupaten kota yang proses rekap, tetapi hari ini dalam perjalanan KPU Muara Enim mengantar kotak hasil rekap ke Provinsi Sumatera Selatan. Artinya ada 6 kabupaten kota di Sumatera Selatan yang dalam proses rekapitulasi di tingkat kabupaten kota.
Partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 di Sumsel tercatat lebih dari 80%. KPU Sumsel juga mengimbau pendukung masing-masing pasangan calon dan masyarakat untuk menunggu hasil resmi dari KPU Sumsel. Reski Oktora, Mukas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. 433 Ibu Rosila. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang mencatat penurunan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024. Penurunan berdasarkan laporan dari PPS dan PPK. Meskipun jumlah DPT lebih banyak dibanding pemilu 2024, KPU Palembang belum dapat memastikan seberapa besar penurunan partisipasi tersebut. Sepertinya turun ya. Turun. Ya, informasi dari teman-teman di KPPS berdasarkan monitoring itu banyak sekali yang masyarakat yang tidak memilih, hampir separuh kemarin ada beberapa KPPS yang kami monitoring. Kita juga kurang tahu, belum bisa kita sampaikan untuk saat ini faktornya seperti apa. Secara nasional, dari data KPU RI, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024 diperkirakan di bawah 70%. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jadilah bagian dari arus utama. Serap segala informasi yang paling mengundang atensi. Hanya yang utama, yang layak Anda percaya. Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Ikuti Berita Utama pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturan semuanya sudah diatur. Ya, ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Seorang pria bernama Sunario, warga Kecamatan Waiseputih, Kabupaten Lampung Tengah Lampung yang merupakan penambang pasir, hilang tenggelam di aliran sungai Waiseputih sejak Senin kemarin. Korban dinyatakan tenggelam ketika sedang memperbaiki peralatan tambang pasirnya di dasar sungai. Rekan korban menyebut, saat korban menyelam, tiba-tiba terjadi longsoran pasir yang diduga langsung menimbun korban. Komandan Tim Pencarian Basarnas Lampung, Febrianda, mengatakan korban belum berhasil ditemukan hingga Rabu siang ini. Meski tim SAR gabungan telah melakukan pencarian menggunakan perahu karet, aqua ice atau alat deteksi bawah air hingga penyelam, pencarian pun akan terus dilakukan. Hasil pencarian kemarin atas nama Sunario, umur 43 tahun, laki-laki, alamat Dusun Merak Baru, RT 023, RW 012, Kelurahan Sri Buduya, Kecamatan Waiseputih, Lampung Tengah, masih nihil dan akan kami lanjutkan pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini yang akan kami lakukan pencarian dengan melakukan penyisiran. Diketahui pencarian selanjutnya akan dilakukan dengan menggunakan penyisiran dan penyelaman dengan radius yang diperluas. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Tengah, Lampung. Komplotan pencurian sepeda motor kembali beraksi di wilayah Bandar Lampung. Kali ini, pelaku yang berjumlah 2 orang berhasil membawa kabur 1 unit motor milik korban yang tengah terparkir di halaman minimarket Jalan Tembesu, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi. Kedua pelaku yang berboncengan motor mendekati parkiran dan mengamati situasi saat lokasi sepi.
Hanya dalam hitungan detik, salah satu pelaku berhasil bawa kabur 1 unit motor dengan nomor polisi BE 5216KD. Korban bernama Ananda Zaskia, warga Kabupaten Lampung Utara, baru menyadari bahwa motor miliknya sudah hilang 20 menit setelah mampir ke minimarket untuk membeli kopi dan sarapan. Saya kan dari kantor saya juga masih di sekitaran Tebesu. Nah terus habis dari kantor, saya itu mampir ke Indomaret mau beli kopi sama sarapan. Terus habis dari beli kopi itu saya sempat duduk dulu lah di kursi samping Indomaretnya itu. Pas saya selesai, terus mau keluar lagi dari Indomaret, motor saya udah nggak ada. Terus langsung laporan kan ke kasirnya dulu, laporan ke kasir, terus minta lihat CCTV. Pas lihat CCTV itu ternyata yang maling ini tuh sebelum kami datang tuh udah ada. Pas kami datang, saya parkir itu, dia memang kayaknya lagi mau ngotak-ngatik motor lain. Saat ini, korban sudah melaporkan aksi pencurian motor ini ke Polsek Sukarame dan berharap pelaku dapat segera dibekuk dan motor miliknya kembali. Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung. Masa katanya satpam di sini kok jelek-jelek? Tragedi di Darmajaya jelek banget. Jelek semua. Iya, jelek banget. Keramiknya aja jelek banget. Sempat ramai di media sosial, 2 orang mahasiswi Universitas Bandar Lampung diduga menghina fasilitas di kampus Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Lampung saat keduanya sedang berkunjung. Adapun perkataan yang diucapkan oleh kedua mahasiswi tersebut, diantaranya menilai satpam, lantai, lorong kampus, hingga motor yang terparkir di Darmajaya. Menyikapi hal tersebut, pihak kampus IB Darmajaya memanggil kedua mahasiswi UBL tersebut untuk dimintai keterangan dan meminta maaf di hadapan ratusan mahasiswa. Nama saya Cita Purniyasari. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Darmajaya, mahasiswa Darmajaya, dosen Darmajaya, dan satpam Darmajaya telah membuat video yang menjelekkan Darmajaya dan saya sangat menyesal. Sementara Andi Desviandi selaku Dewan Pembina Yayasan Alfian Husin IB Darmajaya menyampaikan dirinya sangat menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut, mengingat mahasiswa merupakan pemuda harapan bangsa. Harusnya buatlah, berpikirlah, bertindaklah yang positif. Jadi ini adalah refleksi dari generasi kita bahwa generasi kita ini harus produktif, harus positif. Jadi kita harapkan bahwa apa yang terjadi kemarin ini tidak akan terulang. Hal serupa juga disampaikan oleh Rektor IB Darmajaya yang menyebut pasca peristiwa pihak kampus UBL telah menemui pihak IB Darmajaya bersama kedua orang tuanya untuk menyampaikan permintaan maaf. Pihak Darmajaya dan Yayasan Alfian Husin selaku pemilik Darmajaya menerima permohonan maaf ini. Jadi kita menyampaikan anak ini pasti akan ada kode etik lah, misalnya ada komisi disiplin dan sebagainya. Malahan si Pak Haji Firman menyampaikan kalau bisa anak ini jangan sampai berhenti. Setelah WR3 UBL datang, itu orang tuanya juga datang. Jadi orang tua dari si A kita juga berikan maaf dan sebagainya. Saat ini, Rektor dan Yayasan IB Darmajaya telah memaafkan kedua mahasiswi tersebut. Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung. Pahlawan Raden Intan II merupakan pahlawan kebanggaan masyarakat Provinsi Lampung yang telah berjuang melawan serta mengusir Belanda yang ingin menjajah kekayaan alam Lampung. Perjuangan sosok pahlawan Raden Intan II ini tentu patut dikenang oleh seluruh masyarakat Lampung. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, komunitas Gambar Kain menggelar pertunjukan boneka Raden Intan II dan seni teater yang dikemas dalam tarian dan iringan musik khas Lampung dengan melibatkan para seniman dan anak-anak muda yang tergabung dalam Sanggar Rumah Seni Lampung.
Risana Ica selaku Ketua Gambar Kain menjelaskan pertunjukan ini mengungkap sisi-sisi misterius pahlawan Raden Intan II yang belum diketahui masyarakat banyak, seperti bagaimana latar belakangnya hingga wafatnya Raden Intan II. Harapannya budaya dan sejarah Lampung bisa tetap hidup, eksis, dan makin dicintai masyarakat Lampung, utamanya generasi muda. Sendiri yang kita ketahui adalah pahlawan dari Lampung, tetapi ada sisi-sisi misterinya yang tidak diketahui. Maksudku sisi-sisi misteriusnya, bagaimana Raden Intan akhirnya meninggal seperti itu. Nah, disinilah kita berusaha untuk memberitahu latar belakang dan juga cerita dari Raden Intan, dikarenakan harapannya makin cinta lagi dengan Lampung, tahu bagaimana cara pahlawan kita, khususnya Raden Intan, mengorbankan dirinya untuk kemerdekaan di Bandar Lampung, di Lampung khususnya. Pengunjung yang datang pun dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak yang datang bersama dengan keluarga hingga orang dewasa, yang mengaku antusias untuk bisa lebih mengenal sosok pahlawan Raden Intan II. Karena kan ini hal yang baru ya di Lampung, sebelumnya kan belum ada acara kayak gini. Nah, baru kali ini ada acara kayak gini, antusias banget mau nonton bareng anak-anak. Dia kita ajarin untuk rasa nasionalismenya, terus ngenalin nama pahlawan di Lampung. Ternyata pahlawan itu nggak cuma yang di luar negeri, superhero, Superman dan lain-lain. Ternyata di Lampung itu ada pahlawan yang jauh lebih keren, yaitu Raden Intan. Diketahui pertunjukan kisah Raden Intan II ini digelar di Taman Budaya Provinsi Lampung selama 3 hari. Hemalina, Sony Lumban Gaul, Kompas TV, Lampung. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah memimpin apel pagi di halaman kantor Gubernur pasca penetapan tersangka Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya oleh KPK. Rosjonsyah mengumpulkan seluruh kepala dinas bersama para ASN di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memberikan motivasi dan semangat pasca adanya kejadian operasi tangkap tangan tersebut. Rosjonsyah memberikan arahan agar tetap mengutamakan pelayanan dengan baik ke masyarakat. Sementara itu untuk pengisi jabatan yang kosong pasca OTT, Rosjonsyah akan terlebih dahulu berkoordinasi kepada Kemendagri. Kami apel hari ini untuk memberikan motivasi kepada kalangan ASN pemangku kepentingan supaya dia bekerja, jangan tidak semangat ya. Karena mengingat kita tak bertiga ini tentu mau tutup buku ini banyak yang ingin diselesaikan ya. Kayak yang belum SPM-nya dilaksanakan soal perintah bayar pihak ketiga maksudnya. Ya kan? Kemudian administrasi yang lain harus dilengkapi dan sebagainya. Ya. Saya kira Pemprov tetap akan berjalan ya. Nah, saya ya otomatis ya saya BLT ya kan. Pasca operasi tangkap tangan yang melibatkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya dan Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, ruangan keduanya masih tampak disegel oleh KPK dengan kertas tertuliskan dalam pengawasan KPK. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Forkopimda Provinsi Bengkulu melakukan pemantauan langsung di beberapa tempat pemungutan suara atau TPS, diantaranya TPS di Kelurahan Bentiring dan Kelurahan Petungan, Kota Bengkulu. Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Rosjonsyah mengatakan, pemantauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik, aman, dan transparan. Jadi banyak kami tanyakan tadi, yang penting hari ini kami lihat presentasinya tinggi.
hanya 1 jam lagi, ya kan, apakah mencapai 90 atau 20%. Yang jelas aman dan terkendali. Ya, terima kasih. Sementara itu, menurut Kapolda Bengkulu, kepolisian telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga keamanan di setiap TPS. Salah satunya menugaskan personel Polda Bengkulu ke seluruh kabupaten dan kota membantu Polres jajaran. Ya, patroli itu untuk mewujudkan rasa aman pada masyarakat yang hari ini melaksanakan kegiatan pesta demokrasi. Kita kerjasama dengan Korem, Kodim, dan sebagainya. Lancarnya proses demokrasi di Bengkulu ini diharapkan dapat berlangsung hingga penetapan kepala daerah terpilih oleh KPU. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Subdit Renakta di Treskrimum Polda Bengkulu meringkus 4 pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kota Bengkulu. Keempatnya yakni PA, DA, AP, dan DI warga Kota Bengkulu. Polisi mengungkap para pelaku memiliki peran masing-masing, mulai dari penawaran jasa prostitusi hingga menyediakan kamar di sejumlah penginapan. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya uang tunai, alat kontrasepsi, handphone, dan kartu ATM. Saat ini keempatnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Mapolda Bengkulu menunggu proses hukum. Mucikari memberikan langsung mendatangkan anak buahnya. Ini mereka menghubunginya melalui WA atau WA ada lewat settingan bisa, lewat telepon bisa mereka. Mereka ini ada yang melakukan penjualan melalui aplikasi tidak, Bang? Untuk sementara belum ada. Belum ada. Berarti memang mereka ini melakukan penjualannya secara pribadi, ya? Iya. Pengungkapan kasus TPPO ini sendiri merupakan upaya Polda Bengkulu untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo yang menyoroti maraknya kasus TPPO di Indonesia. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. RA, seorang pemuda berusia 18 tahun ini harus menahan sakit di kakinya usai mendapat hadiah timah panas dari petugas karena mencoba melawan saat dilakukan penangkapan. Pelaku ditangkap setelah 3 bulan buron dan bersembunyi di Provinsi Jambi karena melakukan pembunuhan terhadap mantan kakak iparnya. Aksi tersebut dilakukan pelaku bersama seorang temannya yang kini masih buron dengan cara memukul dan menusuk korban hingga korban mengalami luka berat. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku menghabisi nyawa korban didasari rasa dendam dengan perbuatan korban yang seringkali menipu keluarganya. Untuk motif terkait pembunuhan ini adalah motif dendam karena TSKA, ibunya dan adiknya pernah membantu korban dengan membuka lahan milik korban seluas 5 hektar. Namun tidak diberi upah. Saat ibu TSKA sakit, korban tidak peduli dan pernah melihat korban menampar saudara N, kakak kandung TSKA. Dan setelah korban menjual kebun tersebut, keluarga TSKA tidak diberi bagian uang. Jadi motifnya dendam. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman seumur hidup pidana penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya, ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian 2 sepeda motor di sebuah studio foto di Jalan Inspektur Marzuki, Kelurahan Sirik Agung, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang pada dini hari. Dalam rekaman, 2 pelaku membawa sepeda motor keluar pagar, sementara 2 pelaku lainnya menunggu di luar. Keempat pelaku datang berboncengan menggunakan 2 sepeda motor dan mengenakan masker. Pemilik studio foto menjelaskan, sepeda motor tersebut terkunci stang dan diparkir di depan ruko. Para pelaku masuk ke halaman ruko dengan merusak gembok pagar. Sepeda motor baru diketahui hilang oleh pemiliknya saat akan membuka studio pada pagi harinya. Gembok itu
dirusak sama pelaku. Dia berempat pelakunya Kak. Yang dua eksekusi, yang duanya standby di luar. Dan dia datangnya dari arah Amaris itu. Aku lihat CCTV dia pakai kayak penciti itu loh Pak. Jadi diputar niat. Emang nggak susah. Kira kalau dalam aksinya itu lebih kurang 20 menit. Dengan bukti rekaman CCTV yang viral di media sosial, korban melapor ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Reski Oktora, Mokles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga beberapa kebutuhan pokok di Kota Palembang mulai naik. Di Pasar 26 Ilir, pada Kamis 5 Desember 2024, harga bawang putih kini mencapai Rp40.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp38.000. Begitu juga dengan bawang merah, yang kini dijual Rp36.000 per kilogram, naik dari semula Rp34.000. Sementara itu, harga telur tetap stabil di Rp26.000 per kilogram. Cabai merah mengalami penurunan harga dari Rp30.000 menjadi Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram untuk kualitas super. Penurunan ini dipengaruhi curah hujan tinggi, namun harga cabai hijau masih cukup tinggi mencapai Rp20.000 per kilogram, naik Rp5.000 dari harga sebelumnya. Harga cabai rawit juga naik, kini di harga Rp35.000 per kilogram. 40 sekarang, bawang putih, bawang merah 36. Sedang naik sekarang. Sedang naik. Dari sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya 38 naik ke 40. Telur biasa adanya, naik tidak turun tidak. Kenaikan harga bahan pokok mulai dikeluhkan masyarakat Palembang yang harus mengatur pengeluaran antara kebutuhan dan biaya rutin lainnya. Mereka berharap pemerintah dapat mengatasi lonjakan harga ini. Sekarang bikin pusing untuk ibu-ibu, para ibu-ibu rumah tangga yang mau masak, belum cabai, bumbu di dapur, belum lauk pauk, belum sayur, belum biaya anak sekolah. Jadi ini mempengaruhi nih barang-barang naik di pasar gini. Jadi ibaratnya buat jajan anak dikurangin untuk beli bumbu di pasar. Dan pemerintah bisa mengantisipasi supaya barang di pasar ibu-ibu bisa menjangkau harga nggak begitu mahal. Diprediksi kenaikan harga akan terus terjadi hingga akhir tahun. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nah ini pedang pakai pedang ini. Arif Hidayat, salah satu pelaku penganiayaan terhadap pengunjung di sebuah tempat hiburan malam di Palembang. Beberapa waktu lalu ditangkap unit pidana umum Polrestabes Palembang. Polisi menyita sebilah sajam yang digunakan pelaku untuk melukai korban. Kapolrestabes Palembang mengungkapkan, hasil tes urin menunjukkan pelaku positif mengkonsumsi narkoba dan diduga penganiayaan ini terkait masalah transaksi narkoba. Terhadap pelaku penusukan korban DA tersebut ternyata yang menjadi salah satu korban laka lantas. Itu pun juga yang bersangkutan sudah kita lakukan pengejaran. Hingga saat ini kami belum bisa menemukan motifnya karena sudah kita gali semua. Yang pasti yang bersangkutan kita tes urin dalam kondisi yang positif. Kita meyakini tidak jauh daripada permasalahan berkaitan tentang narkoba. Oleh karena itu kita akan intensifkan sejauh mana kebenaran informasi yang terjadi karena yang bersangkutan mengalami sebagai korban pada saat konsumsi narkoba. Polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang menggunakan senpi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rehatkan diri dari belenggu rutinitas. Saya Muhammad Syahriza hadir selama 1 jam ke depan dalam program Sapa Indonesia Siang. Saudara, sejumlah domba di wilayah Xinjiang, Tiongkok rutin melakukan perawatan mandi obat. Nyalakan semangat baru dengan ragam informasi dari seluruh penjuru negeri. Salah satu kata gaul yang kerap digunakan oleh generasi muda. Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Kesegaran daging yang dijaga banget. Seger banget ya, mumtaz. Yummy. Pencinta seblak. Cantik ya. Ketika masuk di mulut itu, aroma smokinya ya kan. Pecah men. Mamma mia.
dapat udang gede-gede gini, rempahnya berasa banget. Lazis. Sajian aroma menggugah selera. Mumtaz. Ragam cita rasa tersaji dalam Cerita Rasa. Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Pak Nelson hari ini periksa, Pak. Pada Kamis 5 Desember 2024 siang, penjabat Wali Kota Pagar Alam Nelson Firdaus memenuhi panggilan Inspektorat Provinsi Sumsel untuk diklarifikasi terkait dugaan ketidaknetralan pada Pilkada 2024. Nelson diklarifikasi hampir 2 jam, namun saat dimintai keterangan terkait hal tersebut enggan memberikan keterangan. Inspektur Provinsi Sumsel Kurniawan menjelaskan klarifikasi tersebut terkait keterlibatan ASN, tetapi ia belum bisa memberikan rincian lebih lanjut karena masih menunggu hasil pemeriksaan dalam 3 hari ke depan. Dugaan netralitas ASN. Baik. Nanti hasilnya akan kami laporkan kepada Pak Gubernur. Tadi apa saja Pak yang ditanyakan Pak kepada Pak Nelson? Nah itu bukan kewenangan. Ada timnya. Oh, ada timnya Pak ya? Ya. Nanti ada, silakan di. Prosesnya berapa lama ini Pak? Dari jam 9 tadi ya. Untuk proses sampai selesai nanti sampai ada hasil maksudnya Pak? Ya mungkin dalam 3 hari ini. Jadi, Pak sanksinya? ASN itu apa Pak? Mengumpulkan suara dari ASN? Nanti itu materinya dari tim ya. Sanksinya nanti apa saja Pak jika terbukti? Disimpulkan. Oke. Pemanggilan penjabat Wali Kota Pagar Alam merupakan buntut dari laporan pasangan calon nomor urut 1 Herman Duru dan Ci Ujang pada Sekda Provinsi Sumsel tentang tidak netralnya sebagai PJ Wali Kota Pagar Alam yang menginstruksikan untuk memilih pasangan calon tertentu dalam Pilkada 2024. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dulu. Iya, sabar. Terimanya. Ini SOP. Gerakan Masyarakat Kawal Demokrasi Sumatera Selatan menggelar unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Sumsel pada Kamis 5 Desember 2024 sore. Unjuk rasa sempat diwarnai ketegangan ketika massa mendesak Bawaslu untuk menandatangani surat tuntutan mereka. Dalam aksinya, BMKD meminta Bawaslu Sumsel untuk melakukan pemeriksaan salah satu paslon Pilkada Sumsel yang diduga melakukan kecurangan. Laporan juga kepada Bawaslu Sumatera Selatan dengan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh paslon 01. Itu sudah kami sampaikan semua bukti-bukti, biarkan kami percayakan kepada Bawaslu untuk memprosesnya agar kemudian demokrasi di Sumatera Selatan ini berjalan dengan baik. Massa juga menuntut agar Bawaslu membuka secara transparan proses terkait laporan money politik pasangan calon tersebut. Provinsi Sumatera Selatan ada 14 laporan, mayoritas itu dugaan pelanggaran politik uang. Ya, ada yang memang case-nya di lokusnya di kabupaten kota itu kita limpahkan di kabupaten kota. Tapi yang di provinsi khusus pemilihan gubernur itu kita tindaklanjuti di provinsi. Ya ada foto kan, ada foto, ada stempel dan sebagainya kan itu yang kita lihat dari bukti-bukti yang disampaikan kepada kita. Menjadi pelanggaran kalau memang terbukti mengajak. Iya, jadi pelanggaran politik uang ini kan yang menerima dan memberi itu sama-sama ada sanksi pidananya. Bawaslu Sumsel menyatakan menerima tuntutan pengunjuk rasa dan saat ini sedang dipelajari. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang akhirnya menyelesaikan rekapitulasi suara Pilkada Palembang dan Pilgub Sumsel 2024 pada Kamis 5 Desember 2024 dini hari. Total suara sah dalam Pilkada Palembang mencapai 758.086 suara, dengan 37.278 suara tidak sah, sehingga total partisipasi pemilih mencapai 795.364 suara atau 64,08% dari daftar pemilih tetap. Pada Pilwakub Palembang, pasangan calon nomor urut 2 Ratu Dewa Prima Salam memperoleh 352.696 suara atau 46,52% dari suara sah. Pasangan nomor urut 1 Fitrianti Nandriani meraih 175.495 suara atau 23,14%. Sementara pasangan nomor urut 3 Yuda Bahar memperoleh 229.895 suara atau 30,32%. KPU Palembang menegaskan setelah rapat pleno dan verifikasi dari Bawaslu serta saksi, hasil Pilwakub sudah final. Untuk wali kota mungkin kita sudah melaksanakan rapat pleno terbuka dan sudah disaksikan oleh perwakilan saksi Bawaslu. Bahkan sebelum penandatanganan berita acara ini juga kita sudah melaksanakan penelitian
baik itu dari pihak Bawaslu maupun dari saksi. Dan ketika sudah diteliti, itu tidak ada penyesuaian atau pembenaran lagi baik dari jumlah maupun yang lainnya. Sedangkan untuk Pilgub Sumsel, pasangan nomor urut 1 Herman Deru Ciujang meraih 223.044 suara. Pasangan nomor urut 2 Edi Santana Rizky Aprilia memperoleh 338.576 suara. Dan pasangan nomor urut 3 Mawardi Yahya Anita Nuringhati mendapat 178.208 suara. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Awali pagi hari Anda dengan ilmu dan motivasi menginspirasi. Sebagai bentuk dan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita memperbanyak ibadah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, bersolawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran wa'allama, sebaik-baik orang, sebaik-baik umat manusia adalah umat yang membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran dan mengamalkan. Di Mutiara Iman, setiap hari pukul 4.30 hingga 5 pagi di Kompas TV. Setelah pencoblosan pada akhir November, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang mengungkapkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 hanya mencapai 64% atau 795.364 suara dari jumlah daftar pemilih tetap. KPU Kota Palembang mengakui adanya penurunan tersebut. Mereka menyatakan telah melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi di tingkat pemula hingga ke pasar dan pelosok daerah. Ya, penurunan yang pastinya kami KPU Kota Palembang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk sosialisasi baik di pemula 34 sekolahan menengah atas di Kota Palembang, bahkan kami juga dengan Badan Ad Hoc PPKPPS itu melaksanakan sosialisasi ke pasar-pasar, bahkan masuk ke lorong-lorong warga untuk mensosialisasikan sangat pentingnya hak pilih warga Kota Palembang. Tapi ya di sini penurunan mungkin dengan tingkat partisipasi 64%. Menurut KPU, penurunan ini disebabkan beberapa faktor seperti pemilih yang telah meninggal atau yang berdomisili di luar kota. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hasil rapat pleno rekapitulasi suara 17 kabupaten dan kota KPU Sumatera Selatan menetapkan pasangan calon nomor urut 1 Herman Deru dan Ciujang memperoleh 2.220.437 suara. Pasangan nomor urut 2 Edi Santana Putra dan Rizky Aprilia meraih 1.082.241 suara. Sementara pasangan nomor urut 3 Mawardi Yahya dan Anita Nuringhati mendapat 9.99141 suara. Ketua KPU Sumatera Selatan, Andika Pranatajaya mengungkapkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 mencapai 72%, meningkat dibanding 2018 yang di bawah 70%. Dari total DPT 6.382.739 orang, sebanyak 4.595.661 pemilih menyalurkan hak suaranya. Pemungutan suara ulang di beberapa daerah mempengaruhi partisipasi karena di daerah tersebut jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya menurun. Rekapitulasi suara diawasi ketat Bawaslu Sumatera Selatan dan saksi masing-masing pasangan calon. Pasangan calon yang ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi harus melakukan paling lambat 3 hari setelah pengumuman KPU. Pemilu 2018, pemilih kita kan di bawah 70%. Nah ini pemilu 2024, 72%. Sesungguhnya kami melampaui
partisipasi pemilih ketika tahun 2018. Jauh lebih baik meski di bawah pemilu legislatif ya, dan pemilu presiden kita di angka 85%. Semua penggunaan Sirekap kami 100%. Jadi semua perolehan suara di tingkat TPS bisa dilihat. KPU Sumatera Selatan juga melaporkan penggunaan aplikasi Sirekap pada Pilkada 2024 telah diperbaiki dan mencapai 100%. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran terjadi di sebuah butik di Jalan Sumpah Pemuda, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang pada Kamis 6 Desember 2024 siang. Insiden ini hampir menghanguskan butik tersebut, membuat karyawan dan pembeli panik. Menurut informasi, api berasal dari warung BBM eceran di depan butik. Diduga salah seorang warga menyalakan rokok saat pedagang tengah memindahkan BBM jenis Pertalite dari jeriken ke botol plastik. Api kemudian menyambar dan menghanguskan warung serta bangunan depan butik. Warga setempat dan penghuni ruko lainnya berlarian keluar. Beberapa warga sempat memadamkan api menggunakan apar sebelum mobil pemadam kebakaran datang dan berhasil memadamkan api dalam waktu sekitar 30 menit. Jual bensin eceran ini sebenarnya yang punya warung lagi isi ulang bensin di dalam botol. Nah, di dalam botol itu ternyata ada seseorang yang hidupin rokok. Nah, hidupin rokok karena mungkin dekat dengan botol, langsung nyamber. Sekarang ini lagi diselidiki. Motifnya seperti apa? Apa bermain-main untuk membakar atau gimana, lagi diselidiki oleh Polsek Ilir Barat 1. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, polisi kemudian melakukan olah TKP. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nikmati berita dan informasi baru dengan cara seru. Tiba-tiba mengadang bus Transjakarta dengan membawa senjata tajam. Mulai dari yang trending di media online dan viral di media sosial, pelaku yang tak lain merupakan bawahan Agus ditangkap. Hingga yang unik dan menjadi perhatian publik. Semuanya terangkum dalam Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Tiga rumah di Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang terbakar pada Jumat 6 Desember 2024 pagi. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun api cepat membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran Kota Palembang yang menerima laporan langsung menuju lokasi dengan 5 unit mobil pemadam dan berhasil memadamkan api dalam waktu 1 jam. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa ini. Penyebabnya itu tadi satu bedeng dari rumah, satu bedeng, namun orangnya bisa dimintai keterangan. Belum tahu Bu ya penyebabnya gitu Bu. Ada korbannya Bu? Ada korban enggak Bu? Korban. Korban jiwa ya? Iya. Berana. Korban dalam keterangan dari kepolisiannya masih nihil. Semoga masih bertahan nihil. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satuan Gabungan Telekomunikasi di Sumatera Selatan melaporkan pencurian ke Polda Sumatera Selatan pada Kamis 5 Desember 2024 sore. Salah satu pelapor menjelaskan modul baterai tower di 60 lokasi raib dibawa kabur kelompok pencuri dengan kejadian terbanyak di Kota Palembang diikuti 7 daerah lainnya. Pencurian ini terjadi selama 1 bulan terakhir dengan 13 laporan polisi dan kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Selain itu, hilangnya modul baterai dan peralatan lainnya menyebabkan terganggunya jaringan di 4 perusahaan telekomunikasi. Menurut saksi di sekitar lokasi, para pelaku menggunakan pakaian petugas operator untuk melancarkan aksinya dan mengelabui warga. Ada 13 LP yang kami laporkan.
yang ada di Sumatera Selatan. Kenapa ini kami laporkan? Karena yang dicuri ini modul dan alat-alat telekomunikasi. Yang mana alat-alat telekomunikasi ini di era zaman digital sekarang ini sudah kepentingan masyarakat. Sinyal untuk nelpon dan data dan lain-lainnya. Ke TKP yang dicurian ini hampir 60-an ya, sekitar kurang lebih 60 TKP yang ada di Sumatera Selatan. Mungkin bisa 1 sampai 1,5 M. Ya, Laporan pencurian ini telah diterima di Polda Sumsel dan akan ditindaklanjuti. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ini posisi itu lagi ramai. Pencurian sepeda motor yang terekam CCTV terjadi di halaman parkir minimarket Jalan Opi Raya, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Dalam rekaman tersebut, 2 pelaku berpura-pura menjadi pengunjung sambil mengamati situasi. Setelah merasa aman, salah satu pelaku segera melancarkan aksinya dan berhasil membawa kabur motor korban dengan cepat. Korban baru menyadari motornya hilang saat hendak pulang setelah berbelanja kebutuhan rumah tangga. Sama saya, motor saya di depan. Aku mana itu? Aman jawabnya. Sudah. Saya belanja lagi berapa detik, ambil sebentar, pulang lagi, tengok ada motor, tanya lagi. Nah, ngayu 3 kali, naruh ke di meja, nah di ACC, nah di pembayaran. Ada yang mekik di luar, ada hilang lagi keluar tele. Siapa yang mekik motor itu hilang, Bu? Ada uang lainnya di luar. Oh, warga situ jengok. Ia telah melapor ke Polrestabes Palembang dan kini kasusnya tengah diselidiki Satreskrim Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Amerika Serikat mengalahkan Bolivia di laga pertama. Nyalakan semangat dengan berbagai informasi seputar olahraga. Voli putri Jepang gagal cetak sejarah menjadi timnas Borneo Bills kunci tiket playoff usai bungkam tim kuda hitam Satria Bengawan Solo. PSSI Nurdin Halid resmi menjadi ketua umum PPPLT dari seluruh penjuru dunia. Kompas Sport pagi setiap hari pukul 4 pagi live di Kompas TV. Semangat pagi. Perbarui informasi seputar peristiwa dari seluruh Indonesia dalam berita terkini. 2 kapal terbakar, 4 ABK berhasil selamat. Diduga sopir mengantuk sebuah truk kontainer jatuh ke lahan kosong. Jadikan pelengkap referensi untuk memulai hari. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Video sengaja kami samarkan karena mengandung unsur ketidaknyamanan. Dalam video yang ramai di media sosial ini, menggambarkan amarah warga pada terduga pelaku pencabulan yang korbannya anak 10 tahun di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Pelaku diketahui bernama S, 52 tahun, yang akhirnya tewas diamuk warga, meski sempat dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Menurut Ketua RT setempat, kejahatan itu sudah dilakukan pelaku pada korban 2 kali. Dari keterangan korban pada orang tuanya, dan terakhir korban dibawa ke toilet masjid dengan iming-iming makanan. Ada di WC Masjid Al-Hanin. Bahkan di situ menurut pengakuan anak tersebut bukan hanya sekali, sampai 2 kali. Dengan cara yang diduga pelaku adalah dengan cara memberikan sesuatu, makanan-makanan anak-anak itu. Kapolsek Sukarami Palembang menerangkan, korban yang mengadu pasca kejadian itu lantas mengundang kemarahan ayahnya yang langsung mendatangi pelaku bersama warga. Jadi kemudian anak ini melaporkan kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya merespon, mencarilah orang yang diduga melakukan hal tersebut kepada anaknya. Nah,
kemarin bertemulah antara orang tua ini dengan diduga pelaku ini, terjadi cekcok mulut, di mana itu namanya tempat tinggal diduga korban ini kan di sana. Jadi banyak juga masyarakat di sana dan akhirnya terjadi keributan mulut, di awal keributan mulut, kemudian terjadi cekcok yang keributan yang menjurus ke fisik. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke unit PPA Polrestabes Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya FC menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang namun gagal meraih kemenangan. Meski mendominasi permainan sejak awal, skuad Sriwijaya FC gagal memanfaatkan sejumlah peluang emas. Sementara Persiraja mampu mencetak 4 gol, masing-masing melalui Miftahul Hamdi menit 45, 60, Korfi Antoni menit 63, dan Vivi Azriza menit 72. Sriwijaya FC hanya mampu membalas 2 gol lewat Chris Rumbiak menit 80 dan 89. Pelatih Sriwijaya FC Hendri Susilo mengaku kecewa dengan hasil ini, mengingat banyaknya peluang yang terbuang. Mungkin ya namanya sepak bola sesuatu bisa terjadi, tapi saya pikir ya itulah impactnya, kita tidak bisa terhibur. Ya, saya sudah kasih tahu juga, saya juga nggak mengerti sampai lose control. Di sisi lain, pelatih Persiraja Ahyar Lias merasa puas dengan permainan timnya. Syukur alhamdulillah, kami sangat bersyukur atas hasil hari ini. Persija Singapura tidak bisa memenangkan pertandingan di Sriwijaya. Tidak mudah, kita tahu belum ada tim satupun yang bisa menang di sini. Dari awal kita memang menargetkan bermain semaksimal mungkin, bermain fight. Dengan kekalahan ini, Sriwijaya FC masih tertahan di peringkat ke-8 klasemen grup 1 dengan 7 poin dari 12 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kabar kurang sedap menerpa Timnas Indonesia yang bersiap mengarungi Piala AFF 2024 di awal bulan Desember. Dengan materi pemain yang mayoritas mengandalkan pemain Timnas U22, pemain abroad, yakni Ivar Jenner dan Justin Hubner yang digadang-gadang jadi backbone tim Garuda Muda gagal bergabung ke Timnas Piala AFF. Manajer Timnas yang juga kepala badan Timnas, Sumarji bilang, klub tidak melepas Ivar dan Hubner untuk membela Timnas di Piala AFF. Beberapa pemain yang abroad memang sudah menyampaikan kemungkinan tidak bisa datang. Seperti Justin, mungkin juga sampai dengan hari ini belum ada kabar. Kemungkinan juga tidak bisa bergabung. Lantas ada beberapa pemain yang seperti Ivar juga belum ada kabar sampai dengan hari ini. Pengamat sepak bola, Wesley Hutagalung menilai kondisi Timnas U22 di Piala AFF 2024 adalah ujian bagi pelatih Timnas Sinteyong. Wesley juga bilang kondisi liga yang masih bergulir hingga turnamen AFF yang memang bukan agenda FIFA disinyalir jadi penyebab pemain abroad tidak dilepas klub. Ini sebenarnya ujian bagi STY karena saya melihat PSSI masih malu-malu untuk mengatakan mereka mau juara AFF atau tidak. Dengan menurunkan pemain muda, sebenarnya kan tetangga-tetangga kita udah bisik-bisik nih bahwa Indonesia kok nggak serius lihat AFF yang memang bukan termasuk kalender FIFA. Tapi dengan kita konsentrasi menuju Piala Dunia di kualifikasi 3, wajar kalau kemudian kita melihat melompat ke sana dan menurunkan pemain muda karena kompetisi di dalam negeri masih berlangsung. Di Piala AFF 2024, Timnas Indonesia berada di grup B bersama tim kuat Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Indonesia akan memulai laga pada 9 Desember dengan tandang ke Myanmar. Tim Liputan, Kompas TV. Kesegaran daging yang dijaga banget. Seger banget ya. Mumtaz. Yummy. Pencinta seblak. Cantik ya. Ketika masuk di mulut itu, aroma smokinya ya kan. Pecah men. Mamma mia. Dapat udang gede-gede gini, rempahnya berasa banget. Lazis. Sajian aroma menggugah selera. Mumtaz. Ragam cita rasa tersaji dalam cerita rasa. Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak
dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Setelah meraih gelar juara Piala Suratin U17 Zona Sumatera Selatan, PS Palembang lolos ke putaran nasional Piala Suratin U17 di Solo. Manajemen PS Palembang mengungkapkan mereka akan mempersiapkan tim dengan lebih baik untuk tampil maksimal di putaran nasional. Manajemen juga telah mendata ulang pemain yang akan dibawa ke Solo. Kebetulan dari coach ya, dari manajemen juga dari kemarin beberapa hari sudah diinventarisir ya, mana-mana pemain yang berkualitas akan kita panggil dan kita ikut sertakan dengan PS Palembang. Semuanya sudah terinventarisir semua. Kalau target pokoknya memberikan yang terbaik lah. Ya inginnya kita yang targetnya yang terbaik ya. Semoga ya, mohon doanya semuanya. Meski puas dengan performa tim saat ini, manajemen PS Palembang menyadari masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan sebelum bertanding di putaran nasional. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rusli, warga Talang Betutu Palembang, mengubah limbah gorengan seperti tepung bekas ayam goreng, tahu, dan getas menjadi produk bernilai. Sejak 2023, ia mengolah limbah ini untuk menjadi bubur yang kemudian disaring untuk menghasilkan ampas dan minyak jelantah. Ampas dijual sebagai pakan ternak seharga Rp4.000 per kilogram. Sementara minyak jelantah dijual sebagai bahan baku biosolar dengan harga Rp10.000 per liter. Kita lihat dari limbah di tempat-tempat sampah yang itu merusak alam. Merusak alam itu sungai tercemar oleh bekas limbah minyak. Dari situ kita kepikiran daripada tidak terpakai merusak alam, itulah kita punya inisiatif kita ambil supaya bisa bermanfaat untuk lingkungan kita dan juga untuk pakan ternak. Usahanya yang dijalankan dengan nama UMKM Pasta 30 berhasil meraih omset puluhan juta rupiah per bulan. Selain itu, Rusli juga memberdayakan warga sekitar dan orang dengan gangguan jiwa sebagai karyawan, dengan 4 diantaranya berasal dari warga sekitar. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pahlawan Raden Intan II merupakan pahlawan kebanggaan masyarakat Provinsi Lampung yang telah berjuang melawan serta mengusir Belanda yang ingin menjajah kekayaan alam Lampung. Perjuangan sosok pahlawan Raden Intan II ini tentu patut dikenang oleh seluruh masyarakat Lampung. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, komunitas Gambar Kain menggelar pertunjukan boneka Raden Intan II dan seni teater yang dikemas dalam tarian dan iringan musik khas Lampung, dengan melibatkan para seniman dan anak-anak muda yang tergabung dalam Sanggar Rumah Seni Lampung. Risana Ica selaku Ketua Gambar Kain menjelaskan pertunjukan ini mengungkap sisi-sisi misterius pahlawan Raden Intan II yang belum diketahui masyarakat banyak, seperti bagaimana latar belakangnya hingga wafatnya Raden Intan II. Harapannya, budaya dan sejarah Lampung bisa tetap hidup, eksis, dan makin dicintai masyarakat Lampung, utamanya generasi muda. Raden Intan sendiri yang kita ketahui adalah pahlawan dari Lampung, tetapi ada sisi-sisi misterinya yang tidak diketahui. Maksudku sisi-sisi misteriusnya, bagaimana Raden Intan akhirnya meninggal seperti itu. Nah, disinilah kita berusaha untuk memberitahu latar belakang dan juga cerita dari Raden Intan, dikarenakan harapannya makin cinta lagi dengan Lampung, tahu bagaimana cara pahlawan kita, khususnya Raden Intan, mengorbankan dirinya untuk kemerdekaan di Bandar Lampung, di Lampung khususnya. Pengunjung yang datang pun dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak yang datang bersama dengan keluarga hingga orang dewasa, yang mengaku antusias untuk bisa lebih mengenal sosok pahlawan Raden Intan II.
Karena kan ini hal yang baru ya di Lampung. Sebelumnya kan belum ada acara kayak gini. Nah, baru kali ini ada acara kayak gini, antusias banget mau nonton bareng anak-anak. Kita ajarin untuk rasa nasionalismenya, terus ngenalin nama pahlawan di Lampung. Ternyata pahlawan itu nggak cuma yang di luar negeri, superhero, Superman dan lain-lain. Ternyata di Lampung itu ada pahlawan yang jauh lebih keren, yaitu Raden Intan. Diketahui pertunjukan kisah Raden Intan II ini digelar di Taman Budaya Provinsi Lampung selama 3 hari. Hemalina, Sony Lumban Gaul, Kompas TV, Lampung. Subdit Renakta di Treskrimum Polda Bengkulu meringkus 4 pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kota Bengkulu. Keempatnya yakni PA, DA, AP, dan DI warga Kota Bengkulu. Polisi mengungkap para pelaku memiliki peran masing-masing, mulai dari penawaran jasa prostitusi hingga menyediakan kamar di sejumlah penginapan. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya uang tunai, alat kontrasepsi, handphone, dan kartu ATM. Saat ini keempatnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Mapolda Bengkulu menunggu proses hukum. Mucikari. Mucikari memberikan langsung mendatangkan anak buahnya. Ini mereka menghubunginya melalui WA atau WA ada, lewat settingan bisa, lewat telepon bisa mereka. Mereka ini ada yang melakukan penjualan melalui aplikasi tidak, Bang? Untuk sementara belum ada. Belum ada. Berarti memang mereka ini melakukan penjualannya secara pribadi, ya? Iya. Pengungkapan kasus TPPO ini sendiri merupakan upaya Polda Bengkulu untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo yang menyoroti maraknya kasus TPPO di Indonesia. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.